Guys, ngeri banget ini IMF guys. Kemarin mereka udah coba ya mau ngadu domba Indonesia. Mereka mau menghancurkan Indonesia. IMF mau menjebak Indonesia supaya Indonesia menghancurkan ekonomi negaranya sendiri. Dengan cara apa? Kita dipaksa untuk naikin pajak. Dan lu gila lu IMF ini. Bukan cuma Indonesia loh yang dia mau kerjain. Ternyata dia juga mau kerjain negara Jepang. Teman-teman tahu nggak? Kemarin IMF itu habis maki-maki ngasih perintah sama pemerintah Jepang untuk dengerin kata dia. Emang dia siapa ya? Tapi dari sini lu udah tahu ya bahwa IMF itu memang punya kepentingan sendiri. Buat apa? Menjajah negara-negara lain yang nggak sesuai dengan kepentingannya. Dan kenapa ya penting buat IMF menghancurkan Jepang? Karena ada hubungannya juga sama Indonesia loh. Kok bisa? Apa jadi agendanya? Kalau lu penasaran gimana sih strategi IMF buat menghancurkan Jepang dan kenapa Indonesia bisa terdampak juga? Lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman udah resmi ya, IMF itu ngirim surat cinta ke Jepang, memaksa Jepang untuk segera menaikkan suku bunganya. Gila ini memang. Lu tahu ya kayak Indonesia aja sekarang kita pada megap-megap, banyak pengusaha-pengusaha kecil tuh mati. Guys, kenapa? Karena nggak bisa lagi bisnis suku bunga terlalu tinggi. Entah kenapa Bank Setan Indonesia juga sampai detik ini nggak mau nurunin suku bunga. Tapi memang itulah kerjanya anjing-anjing peliharaan IMF. Bahkan anjing peliharaan IMF di Jepang juga memberikan saran yang sama. Apa? IMF memerintahkan Jepang untuk terus naikin suku bunganya. Bahkan mereka itu kasih perintah sama Jepang buat membatalkan rencana Jepang buat apa? Kasih diskon PPN. Jepang itu punya rencana ngurangin PPN di sana ke Indonesia. Indonesia sempat dijebak sama agen CIA supaya PPN naik 1% jadi 12%. Untungnya ada orang yang sadar. Goblok banget ya kita naikin PPN. Akibatnya PPN-nya batal naik guys. Nah Jepang ternyata lagi dicoba untuk dihancurkan juga. Disuruh naikin PPN. Nah Jepang itu pengen sebetulnya bikin PPN-nya lebih rendah lagi. Tapi dimarahin lo sama IMF. Lu gak setia lu ya? Wah, bisa jadi buruk nih guys. Teman-teman udah tahu belum? Menteri Keuangan Jepang itu udah sering dibunuh sama CIA. Dan itu bisa jadi kejadian loh buat negara-negara Asia yang tidak mau setia sama patung Liberty. Bahkan lebih sadis lagi ya, IMF itu udah sampai bilang, udahlah pemerintah Jepang lu ngerti apa sih? Lu gak usah ngurusin moneter lagi, udah. Lu bayangin IMF bisa sampai beraninya gitu ya, saking pedenya mereka mengendalikan negara-negara Asia ini. Mereka sampai bilang begitu. Lu gak usah ngurusin moneter, urusan moneter serahkan sama IMF. Urusan moneter serahkan sama anjing peliharaan mereka, Bank Sentral Jepang. Bahkan IMF sampai bilang, Bank Sentral Jepang harus dibiarkan independen, harus dibiarkan tetap kredibel. Harusnya mereka dibiarkan dengan independensinya berusaha untuk menjaga inflasi rendah. Pemerintah gak usah ikut-ikut campur lah ngurusin moneter. Kasih aja sama IMF dan anjing peliharaan IMF ini. Bahkan IMF secara resmi memerintahkan Bank of Japan, Bank Sentral Jepang, untuk secara gradual meningkatkan suku bunganya. Ngeri guys. Lu bayangin negara Jepang itu sebetulnya di sana inflasi itu rendah guys. Mereka tuh butuh duit buat ngucur. Negara di sana hobi nabung. Malah disuruh suku bunga dinaikin tinggi. Ujung-ujungnya kan orang pasti pada semangat nabung ya. Ekonomi bisa-bisa gak muter. Ini goblok juga nih. Tapi gue yakin mungkin Jepang gak sebodoh itu kali ya. But anyway, teman-teman tahu nggak? Hari ini sebetulnya tingkat inflasi di Jepang itu sudah melebihi ekspektasi. Jadi Perdana Menteri Takaichi itu juga udah bilang kalau ide untuk meningkatkan suku bunga itu ide yang sangat bodoh. Maksudnya IMF ini isinya orang idiot aja nih, para pengkhianat bangsa nih. Meskipun memang data inflasi Jepang menunjukkan inflasi makanan, inflasi bahan bakar itu sudah naik lebih dari 3% di bulan November. Itu udah jauh di atas target Bank Sentral Jepang yang cuma 2% inflasinya. Dan bukan cuma itu, yen juga sedang melemah di Jepang. Meskipun Jepang sudah ambil alih bank sentralnya, jadi udah diganti nih para pemain anggota pejabat-pejabat di bank sentral Jepang itu udah diganti. Pemain yang lebih setia lah sama pemerintahan yang baru. Tapi ternyata yen itu tetap melemah. Dan karena yen ini terus melemah, makanya jangan kaget ya. Banyak pejabat-pejabat Bank of Japan, bahkan mantan pejabat Bank of Japan aja udah pada sotoy semuanya. Seperti si Kono ini, dia minta Bank of Japan supaya segera menuruti perintahnya IMF, naikin suku bunga.
Bahkan Kuroda, mantan gubernur Bank Sentral Jepang aja juga bilang bahwa ya Jepang ini harus segera naikin suku bunganya. Bahkan kalau perlu di atas 1% karena inflasi udah tinggi menurut para pengkhianat bangsa ini. Karena mereka tentu saja setianya pada IMF, bukan sama Kaisar Jepang guys. Mereka gak peduli, rakyat makin susah, peduli setan, tetap aja gaji mereka miliaran kok. Bahkan saking brutalnya ya permainan IMF, di Jepang mereka ngumpulin para ekonom-ekonom, ahli-ahli S3, profesor, guru besar di sana buat bikin kesepakatan. Isinya apa? Bikin voting. Ayo kita voting, kumpulin suara buat mendesak pemerintah, buat mendesak Bank of Japan supaya Bank of Japan, bank sentral di sana wajib menaikkan suku bunganya menjadi minimal 1% dalam waktu dekat ini guys. Jadi lu bayangin ya, ada 76 ekonom, ahli-ahli ekonomi paling wahid lah di Jepang ini. Dari 76 ekonom itu yang dikumpulin, 76-nya sepakat suku bunga harus naik di bulan Maret ini. Gila ini. Ini duitnya kebanyakan guys. Sampai bisa nyogok 76 ekonom buat menjebak negaranya sendiri. Dan dari 76 ini lu bayangin ya, hampir 58% ya alias 43 orang itu setuju bahwa suku bunga itu harus minimal 1% sebelum bulan Juni 2026. Tapi ya syukurnya ya agak unik juga nih si cewek Takaichi ini ya. Agak unik gitu. Karena walaupun dia perempuan tapi dia punya nyali guys. Nggak kayak Presiden Kazakhstan guys. Dia punya nyali nih si Takaichi. Lu tahu gak? Si Takaichi didesak sama ekonom, guru besar S3, mantan gubernur Bank Sentral Jepang, didesak IMF, gak bergeming. Langsung ditolak itu proposal sampah itu. Apa yang dia bilang? Dia langsung bilang goblok dan tolak. Ini anjing-anjing IMF ini pengen hancurin ekonomi Jepang. Padahal ekonomi Jepang harusnya tumbuh, bukan tambah nyungsep. Berani lu bayangin ya. Ada orang berani bilang IMF itu tolak. Ingat gue, yang gue tahu sih cuma Purbaya tuh pernah bilang ya, IMF itu isinya orang bodoh apa ya. Kita prediksi ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh hanya 4,7% di tahun 2025 ini. Dan berbagai lembaga domestik langsung ikut merevisi ke bawah. Memang kita bisa tumbuh hanya 4,7%. Kalau saya nggak percaya IMF, untuk saya IMF bodoh. Untuk saya IMF bodoh. Untuk saya IMF bodoh. Kalau nggak percaya kita lihat track recordnya. But anyway ya kalau lihat data memang ya inflasi di Jepang ini naik terus. Dan di bulan November lalu Jepang ini udah naikin suku bunganya. Tadinya 0,5% mereka naikin jadi 0,75%. Dan itu udah tinggi banget buat negara kayak Jepang ya. Kalau kayak Indonesia lu pinjam ke bank bunga 12% aja udah hebat lu. Bahkan ada gua tahu orang utang ke bank bunga 13%, 14%, 15%. Di Jepang bunga 0,75% itu bunga tertinggi dalam 30 tahun terakhir guys. Gila nggak? Ini negara ini deflasi terus seumur hidupnya. Bertahun-tahun deflasi terus. Lu bayangin Januari 1995 suku bunga BOJ itu 1% guys. Habis itu apa? Nyungsep terus ke bawah. Bahkan sempat 0%, bahkan sempat minus. Gila nggak? Dalam 30 tahun terakhir suku bunga di Jepang itu 0%, 0,1, 0,2 minus. Tiba-tiba sekarang udah 0,75%, tertinggi sepanjang sejarah Jepang dalam 30 tahun terakhir loh. Makanya jangan heran juga kalau Takaichi juga mikir ini udah kelewatan tinggi dan ini bahaya. Dan dia juga mungkin sadar ini kenapa tiba-tiba jadi sering naikin suku bunga Jepang ini. Soalnya tahun 2024 udah naik juga dari 0% ke 0,25%. Terus tahun 2025 naik lagi kan ke 0,5%. Terus sekarang gue disuruh naikin lagi ke 1%. Maksudnya IMF ini apa? Dia mau hancurkan negara ini. Dia mungkin udah sadar juga. Karena kalau lu lihat ya bursa efek di Jepang itu juga langsung diserang sama anjing-anjing peliharaannya IMF. Kenapa? Lu lihat tuh Nikkei 225. Bursa Nikkei itu langsung drop persen hanya dalam 5 hari loh. Sejak apa? Takaichi bikin statement IMF itu nyungsep. Makanya lo gak usah heran ya ketika Jepang itu memutuskan naikin suku bunganya kemarin yang di 2025 ya bursa efek dia langsung crash. Nikkei 225 itu sampai drop 9%-an. S&P juga bisa minus sampai 5%. Kok ada hubungannya sama S&P 500 yang di Amerika Serikat? Sabar guys. Nanti gue jelasin ada hubungannya memang Jepang dan Amerika Serikat. Tapi dari sini udah bisa lihat ya bahwa memang IMF itu punya kepentingan menghancurkan ekonomi negara lain yang gak mau tunduk sama dia. Tapi Takaichi gue yakin sih cukup cerdas. Karena begitu dia berani bilang dia menolak, dia melawan sama IMF, bursa efek di Jepang tuh langsung naik guys. Dalam 1 tahun terakhir udah naik tinggi, year to date lah. Year to date itu udah naik 12%. Jadi memang ekonomi dia bisa tumbuh terus dengan catatan ya dia gak usah ngerecokin lah suku bunga. Bahkan harusnya didiskon lagi aja biar ekonominya makin tumbuh lagi. Tapi memang aneh nih IMF kenapa dia pengen nyungsep ya si Jepang. Padahal lagi nikmat-nikmatnya nih naik tinggi bursa efek di Jepang. Tapi buat teman-teman yang belum tahu ya, gue sekali lagi mau ingetin, memang negara yang namanya Jepang ini punya kebijakan suku bunga 0% bahkan minus 0% selama bertahun-tahun. Jadi memang mereka itu kaget kalau tiba-tiba bunga itu tinggi itu nggak biasa mereka guys. Jadi kebijakan mereka yang namanya ZIRP,
zero interest rate policy ini udah dipakai sejak tahun 1999 guys buat melawan deflasi. Bukan cuma itu, mereka kemudian mengembangkan NIRP, Negative Interest Rate Policy. Ini diterapkan sejak tahun 2016. Jadi kalau lu nabung duit lu di Jepang, lu punya duit lu nabung, lu tuh minus guys. Karena suku bunganya bisa minus 1%, minus 2%. Gara-gara lu nabung di bank, duit lu makin lama bukan makin bertambah tapi makin minus. Kenapa pemerintah bikin minus? Supaya duitnya lu tarik dari bank. Lu spending kek, beli rumah kek, beli mobil kek, supaya ekonomi gerak di sana. Jadi bank itu dipinalti sama bank sentral kalau duitnya terlalu banyak, ngehold cash. Dari sini harapannya ya bank itu jadi lebih berani nyalurin duit yang mereka punya. Instead of nabung di bank sentral kayak orang bego aja, kerja terima bunga. Mendingan duit yang lu punya, lu kucurin ke bawah biar ekonomi bergerak di bawah. Nah pertanyaannya ya, kenapa Bank of Japan itu bisa tahan suku bunga 0% guys? Bahkan negatif. Nah ini kondisinya memang unik di Jepang lah. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia hobinya beranak guys. Lu tahu ya kalau hobinya beranak apa yang terjadi? Bisa jadi produktivitas orang itu meningkat, GDP juga bertumbuh, ekonomi jadi makin banyak, makin besar, makin menyebar karena hobi bikin anak. Tapi Jepang enggak. Di Jepang itu orang tidak hobi kawin, orang tidak hobi bikin anak. Udah gitu orangnya disiplin nabung. Beda sama Indonesia ya, hobinya apa Indonesia? Judi online. Di Jepang enggak, orang punya duit dia nabung, sangat disiplin. Artinya bank di sana itu stabil banget guys bisnisnya. Bisnisnya stabil. Kenapa? Karena selalu ada klien, orang nabung terus. Tapi kalau nggak ada yang minjem sama aja bohong. Bisnis nggak bergerak, ekonomi tidak putar. Tapi sisi positifnya, meskipun utang pemerintah itu besar, tapi karena bunganya rendah, ya APBN dia juga nggak jebol. Karena kan bayar bunga APBN, bunganya cuma 0,2%, 1% kan murah. Kayak negara kita lah, negara Indonesia kan ngutangnya sama siapa? Sama rakyatnya sendiri, bikin ORI, bikin SUN, surat utang negara, yang beli siapa? Lu, manusia-manusia retail. Itu pun di Jepang begitu, negara ngutang sama rakyatnya. Karena bunganya kecil, negara, pemerintah dalam hal ini bayar bunganya juga jadi makin kecil. Nah, itu sisi positifnya. Cuman sisi negatifnya apa tadi? Karena duitnya nggak berkembang, duitnya nggak muter, inflasinya jadi rendah. Inflasinya lama banget rendah guys. Akibatnya apa? Ya bunga ujung-ujungnya nggak bisa naik tinggi. Orang main aman aja, tahan aja bunganya murah. Ekonomi nggak gerak, ngapain ngutang ke bank? Orang pun nggak malas di Jepang. Walaupun bunganya 1%, tapi kalau bisnisnya nggak jalan, buat apa ngutang ke bank? Walaupun bunganya 1%, iya dong. Nah ini agak beda sama negara-negara lain. Kalau negara lain tuh biasanya nggak tahan guys kalau ngasih bunga itu 0% atau bunganya kecil lama-lama. Gara-gara apa? Inflasi pasti bakal cepet naik. Contoh Indonesia nih, misalkan bunganya 1% aja, apa yang terjadi? Inflasi meledak kemana-mana. Orang begitu punya duit, spending nggak jelas, kawin lagi, bikin anak lagi, judi online kalau perlu. Ujung-ujungnya apa? Ya tadi inflasi cepet naik, mata uang kita bisa jatuh, crash, dan pasar keuangan bisa jadi rusak guys, bisa jadi amburadul buat negara-negara berkembang kayak kita ya. Tapi ada sisi positifnya juga ketika Jepang ini bikin suku bunganya murah. Nah inilah ada hubungan sama Amerika Serikat. Kenapa? Nah kalau suku bunga sangat rendah guys, bahkan minus ya, di bawah 0%. Yen itu bisa jadi mata uang yang kita pinjem. Banyak investor global tuh lakukan ini, termasuk Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Jadi banyak investor global termasuk orang Jepang juga. Mereka ngutang ke bank, bunga 0%. Uangnya dipakai buat apa? Belanja aset, belanja saham, belanja obligasi. Karena suku bunganya bisa jadi lebih tinggi di Amerika Serikat. Jadi nabung di Bank of Japan bunga 0% atau 0,1%, duitnya ditabungin di Amerika. Mungkin bunganya bisa 3%, bisa 5%, cuan dong. Nah ini namanya carry trade, arbitrage trading nih sebenarnya nih. Nah ini ada skenario di mana sebetulnya carry trade ini menguntungkan dan ketika dia tidak menguntungkan, dan ini bisa berpengaruh ke Indonesia. Makanya lu jangan skip video ini bagian yang paling penting guys. Ada skenario satu di mana Bank of Japan, Bank Sentral Jepang itu ngasih bunga 0,75%. Jadi teman-teman bayangin ya, ada seorang investor katakan Mr. X. Mr. X pinjem yen, 10 miliar yen. Bunganya 0,75%. Kalau 0,75% dari 10 miliar yen artinya dia harus bayar bunga 75 juta yen. Nah artinya nanti di akhir periode utang dia, Mr. X bakal balikin 10 miliar yen pokok hutangnya plus 75 juta yen bunga hutangnya. Di total adalah 10 miliar 75 juta yen. Semoga lu paham. Nah investor X atau Mr. X ini melakukan carry trade ke US dollar. Artinya apa? Dia ngutang tadi 10 miliar yen berserta bunganya yang 0,75% itu dalam yen loh. Tapi dia tukar dulu ke US dollar. Nah katakan 1 US dollar itu setara 156 yen. Artinya 10 miliar yen dibagi 156 yen untuk dapatin 1 dolar itu setara 64 juta dolar guys. Artinya ketika Mr. X investasi di Amerika Serikat yang bunganya taruhlah 5%,
maka dia bakal terima bunga 5% dari 64 juta dolar alias setara 3,2 juta dolar. Artinya profit Mr. X sebagai investor yang melakukan carry trade yen ke Amerika Serikat itu dia udah profit setara 3,2 juta dolar guys. Jadi Mr. X bakalan terima duit 3,2 juta dolar plus pokoknya tadi 64 juta dolar. Kalau di total dia bakal terima 67,3 juta dolar. Cuan dong dia. Ya, tapi ingat ya, dia kan ngutangnya itu dalam yen di negara asalnya di Jepang. Artinya 67,3 juta dolar ini nanti harus dibalikin lagi ke yen. Ya untung-untung masih sama lah 156 yen juga lah. Artinya 67,3 juta dolar lu kali 156 yen itu setara 10,4 miliar yen. Artinya Mr. X harus bayar utang ke bank. Ingat tadi kan ada bunganya 0,75%. Itu kan setara 75 juta yen. Plus pokoknya 10 juta yen. Nah kalau lu lihat tadi dia kan dapat duit dari carry trade itu 10,49 miliar yen. Lu kurangin lah dengan 10 miliar plus 75 juta yen. Artinya total Mr. X itu cuan 424 juta yen. Nah dari sini semoga lu ngerti ya maksudnya carry trade. Ngutang bunganya kecil 0,75% terus dia belanjain di Amerika Serikat entah saham kek, obligasi kek atau utangnya pemerintah Amerika Serikat lah. Intinya dia dapat cuan dari selisih carry trade itu. Ini yang namanya carry trade. Banyak gak orang pakai ini? Banyak. Investor global terutama orang-orang Jepang lah. Tapi lu bayangkan ya skenario 2 kenapa ini penting buat lu ketahui dan bisa jadi bahaya juga carry trade ini. Kalau Takaichi kemakan sama tipuannya IMF. Kenapa? Lu bayangin kalau Mr. X itu pinjam yen sama nih 10 miliar yen. Bunganya 0,75%. Artinya setara 75 juta yen. 0,75% dari 1 miliar yen. Artinya nanti di akhir periode utang dia, Mr. X harus balikin sama ya skenario. Balikin pokoknya 10 miliar yen plus bunganya 75 juta yen. Total 10 miliar dan 75 juta yen. Terus dia kembali melakukan carry trade. Di Amerika bunganya lagi enak nih 5% nih. Oke, gue tadi udah ngomong utang ke bank kan 10 miliar yen. Gue convert aja ke dolar. 10 miliar yen dibagi 156 yen karena 1 dolarnya setara 156 yen. Artinya dia bawa pulang 64 juta dolar guys. Oke, 64 juta dolarnya terus dia tabungin di Amerika Serikat. Dapat bunga 5%. 5% dari 64 juta dolar itu setara 3,2 juta dolar guys. Nah 3,2 juta dolar ini udah net profit loh. Lo inget lah pokoknya juga berapa? Pokoknya dia kan ada 64 juta dolar. Jadi 64 juta dolar ditambah 3,2 juta dolar dia itu terima 67,3 juta dolar guys. Cuan gak? Tunggu dulu. Kalau skenario IMF dijalankan dia bisa jadi bocuan guys. Kok bisa? Ternyata di tengah jalan suku bunga ini dinaikin nih karena Takaichi kena tipu IMF. Suku bunga di Jepang ternyata nggak 0,75% lagi, tapi naik jadi 1%. Nggak usah naik banyak-banyak guys, cuma naik 0,25%. Dari 0,75% naik ke jadi 1%. Lo tau nggak? Ketika dia naik jadi 1%, apa yang terjadi dengan yen? Yen itu menguat. Nah ini penting nih. Tadinya 1 dolar 156 yen, tapi karena yen menguat jadi 143 yen. Artinya dia yang tadinya merasa udah cuan dapat modal plus bunga 67,3 juta dolar, sekarang harus dikali 143 yen. Begitu dikali 143 yen, ternyata duit dia cuma setara 9,6 miliar yen. Aduh, lu udah tahu dong utang dia berapa? 10 miliar yen plus bunga. Dia harus bayar 10 miliar yen plus 100 juta guys. Padahal cuannya cuma 9,6 miliar yen. Jadi hitung-hitungannya gampang. Profit dia 9,6 miliar yen. Lu kurangin 10 miliar yen plus bunganya 100 juta. Hasilnya berapa? Minus 475 juta yen. Intinya apa? Cuma bunga naik 0,25%. Tapi bakal banyak orang yang berdarah-darah guys. Karena kerugiannya bisa sampai ratusan juta yen loh. Cuma gara-gara suku bunga di Jepang naik 0,25%. Jadi kemarin gue habis ketemu juga sama orang Singapura agak goblok. Gak ngerti dia ketika gue terangin carry trade ini bahaya. Loh tapi kan cuma naik 0,25%, sangat bahaya. Even cuma 0,25%. Karena konsekuensinya apa? Guys, tunggu dulu guys. Ada berita yang sangat-sangat gawat. Lu tahu dunia sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari perang di Yemen, di Selat Hormuz kabarnya mau ditutup. Iran lagi perang dengan Israel dan masih belum kelar loh perang yang antara Rusia dengan Ukraina. Wah, dunia tambah kacau nih. Dan bukan cuma itu doang loh. Negara-negara juga sekarang berada dalam krisis. Inflasi tinggi di mana-mana. Kebijakan fiskal di Amerika Serikat makin gak jelas. Negara Indonesia utangnya makin banyak bukan makin berkurang. Dan harga minyak,
bakal makin tinggi lagi guys. Ini bisa melemahkan posisi rupiah. Jadi begitu banyak potensi krisis nih di dunia kita. Nah, sebagai investor yang cerdas guys, lu harus mengambil keputusan investasi yang tepat. Dan kalau lu bingung dengan apa yang terjadi di dunia ini, gak usah khawatir karena kita ada komunitas khusus buat investor saham yang namanya Benix Investor Group. Karena di tengah perkara yang terjadi, kita bukannya tambah rugi tapi malah cuan besar guys. Lu tahu kemarin kita baru bikin video komunitas saham Benix pergi ke perusahaan sawit yang ada di Belitung. Hari ini sahamnya udah naik 140%. Di awal tahun ini komunitas saham Benix Investor Group udah datang lagi ke pelabuhan. Di sana kita ketemu perusahaan emiten parkiran berhubungan dengan mobil listrik. Hari ini mungkin sahamnya udah di atas 50%. Dan kita juga melihat ada begitu banyak loh perusahaan di Indonesia yang bisa kasih kita cuan lebih tinggi lagi. So teman-teman tunggu apa lagi nih? Di tengah era yang penuh ketidakpastian, dibanding duit lu habis kena inflasi, lebih baik lu jadi investor saham. Dan kalau lu bingung dengan dunia saham, jangan kemana-mana, langsung aja daftar di komunitas saham Benix Investor Group. Karena kalau lu punya komunitas saham, lu punya temen diskusi. Kita di sini banyak sharing tentang perusahaan-perusahaan yang bagus, pilihan investasi yang ada di Indonesia. Apalagi teman-teman di sini juga bisa dapat fasilitas lo, akses ke direktur-direktur perusahaan emiten yang ada di IHSG. Kita juga datang loh ke lokasinya. Jadi teman-teman gak beli kucing dalam karung karena teman-teman bisa datang site visit langsung, lihat lokasi usahanya. So tunggu apa lagi guys? Segera daftarkan dirimu sekarang juga di Benix Investor Group di www.benix.id atau di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. So tunggu apa lagi guys? Sampai ketemu di komunitas saham Benix. Karena konsekuensinya apa tadi? Mata uangnya pasti menguat guys. Dan ini penting buat lo ketahui. Kenapa? Karena kalau skenario 2 kejadian nih. Skenario kedua di mana Takaichi termakan bujuk rayu IMF. Amerika bisa jadi kolaps sesuai dengan keinginan. Kenapa bisa kolaps? Karena negara dengan kepemilikan US Treasury terbesar di dunia hari ini bukan lagi Cina, tapi Jepang. Jadi surat utang Amerika Serikat mayoritas yang pegang adalah Jepang. Kok bisa? Iya, karena Jepang bunganya 0%. Jadi dia ngutang ke negaranya, bunga 0%. Tabung ke Amerika Serikat, beli surat utang Amerika Serikat. Akibatnya lama-lama banyak orang Jepang, perusahaan Jepang yang pegang surat utangnya Amerika Serikat. Dan kenapa Amerika Serikat bisa kolaps guys? Jadi simple aja guys. Carry trade ini sangat berdampak signifikan ke Amerika Serikat. Jadi lu bayangin ya kalau seandainya suku bunga di Jepang naik terus dan makin banyak orang yang takut rugi karena carry trade ini ternyata bikin rugi. Jadi udah gak worth it lagi ngutang di Jepang dan beli surat utang Amerika Serikat. Yang terjadi apa? Ya orang bakal melakukan aksi jual besar-besaran terhadap US Treasury-nya mereka karena dia nggak mau ruginya makin dalam dong. Artinya Jepang sebagai bondholder terbesar US Treasury bakal menjual besar-besaran itu. Ujung-ujungnya apa? Harga obligasi US Treasury bakal turun dan yield-nya bakal naik. Artinya bunga ya, imbal hasilnya itu bakal naik. Artinya dari sini teman-teman udah tahu ya, suku bunga pinjaman Amerika Serikat pasti ikut naik. Ujung-ujungnya lu bunga KPR naik, bunga kredit kepemilikan mobil naik, biaya utang pemerintah makin mahal. Artinya siap-siap ketika yield US Treasury naik bisa terjadi krisis di Amerika Serikat. Ya tapi dengan catatan juga guys, meskipun US Treasury itu sangat besar ya, ada 27 triliun dolar lah. Tapi Jepang itu meskipun jual ratusan miliar, sebetulnya bisa jadi masih bisa diserap nih. Kalau ada investor lain yang bisa masuk beli. Tapi poin pentingnya bukan di situ guys. Poin pentingnya adalah kalau berbondong-bondong investor Jepang menjual US Treasury, biasanya nih mereka bakal pegang dolar. Tapi dolarnya pasti akan ditukar ke yen. Dan ujung-ujungnya kalau makin banyak orang yang pegang yen itu bisa menguat ekstrim dan dolar bisa melemah sementara. Nah ini bisa bikin ekspor Jepang itu terpukul guys gara-gara yen makin kuat. Ingat ya kalau negara yang pengen jadi negara eksportir terbesar, pengen maju ekspornya, mata uangnya wajib lemah kayak China. Makanya Indonesia kalau mau jadi negara eksportir, rupiah wajib lemah. Nah dari sini juga bisa lihat ya, kalau Jepang mata uangnya makin naik tinggi, gara-gara tadi juga ya suku bunga katanya mau disuruh naik tinggi, ekspor dia pasti terpukul. Karena barang-barang buatan Jepang jadi makin mahal. Karena mata uangnya menguat. Dan ujung-ujungnya apa ya, pasar forex global bisa jadi goyang juga guys. Nah dampak globalnya apa nih buat kita nih Indonesia, buat US juga. Kalau US Treasury terdampak padahal posisi dia hari ini adalah asset haven ya. Banyak orang yang penduit itu di US Treasury, bahkan orang Singapura, orang Indonesia banyak yang beli US Treasury. Tapi ternyata US Treasury collapse. Tiba-tiba terjadi aksi jual besar-besaran gara-gara investor Jepang cabut, pulang kampung. Apa yang terjadi? Pasar saham Amerika Serikat dan di dunia
bisa koreksi, bisa turun tajam, bisa hancur. Karena ternyata carry trade bakal berdampak sama bursa efek yang ada di Amerika Serikat, pasti juga berdampak pada bursa efek yang ada di negara berkembang seperti Indonesia yang selama ini juga menikmati bunga murah itu masuk ke bursa efek kita, masuk ke perusahaan kita, dipakai sama perusahaan Jepang buat akuisisi perusahaan lokal kita. Nah, ketika seandainya carry trade itu di stop atau suku bunganya mendadak tiba-tiba naik tinggi, udah nggak worth it lagi. Risiko tinggi investasi di Amerika Serikat, di The Fed atau investasi di Indonesia, Japanese yen bisa jadi pulang kampung. Ujung-ujungnya apa? Emerging market, negara berkembang bisa tertekan guys. Makanya lo gak usah kaget kalau kemudian ada analisis dari BCA nih yang sampai bikin tulisan di Bloomberg, yen carry trade itu bisa jadi bom waktu nih buat negara-negara berkembang. Bener gak? Bener banget. Makanya Takaichi ini kalau lu sadar ekonomi dan lu investor sejati, mau gak mau lu harus lihat Takaichi ini anjing peliharaan IMF atau bukan. Hopefully bukan. Karena kalau dia menuruti IMF, Indonesia hancur guys. Nah, pertanyaan pentingnya jadi ini guys. Menurut lo ya, kalau seandainya suku bunga di Jepang itu betul-betul naik jadi 1%, Takaichi kalah dengan lobby-lobby dan ini menjadi kenyataan, menurut lu tuh realistis atau enggak skenario yang tadi gue ceritakan? Dan dampaknya dari kenaikan itu buat Indonesia apa? Apakah buruk seperti skenario Benix atau ada dampak baik lain? Menurut lu apa guys? Sharing dong di kolom komentar di bawah ini. Dan yang paling penting ya, menurut kalian, sektor apa nih di Indonesia yang bakal diuntungkan ataupun dirugikan ketika Japanese Central Bank memutuskan buat naikin suku bunga dia? Lu udah siap belum melihat kehancuran negara-negara berkembang? Oke guys, ditunggu jawaban kalian seperti apa. Segera sharing pandangan kalian di kolom yang ada di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share, like, and subscribe channel Benix sebanyak-banyaknya. Salam sehat, salam cuan, salam metal. Bye-bye.